Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1241. Setelah mendengar kata-kata Ji Mengyang, seluruh tubuh Chen Feng gemetar. Menghembuskan napas, ekspresinya menjadi lebih ganas. Dan mata menakutkan itu menatap lurus ke arah pedang pendek di tangan Ji Mengyang. Itu adalah senjata yang terbuat dari tulang punggung ayahnya. Saat aku memikirkan hal ini, selain kesedihan dan kemarahan, ada juga rasa sakit di hatiku. Binatang, binatang buas. Aku akan memotongmu hidup-hidup. Dia meraung histeris, lalu memutar pedang putih di tangan kanannya dan bergegas menuju Ji Mengyang. Kemarahan di hatinya hampir membakar akal sehatnya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu memotong Ji Mengyang menjadi beberapa bagian. Bai Xian yang bersembunyi jauh tiba-tiba menjadi khawatir saat melihat kondisi Chen Feng. Dia belum pernah melihat Chen Feng yang begitu impulsif. Tentu saja siapapun yang melihat tulang belulang ayahnya dijadikan senjata tidak akan tenang lagi. Chen Feng juga seorang manusia dan memiliki perasaan manusia. Tingkah laku Ji Mengyang memang agak tercela. Dalam pertempuran ini, kecerobohan dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan pertempuran. Di antaranya, emosi yang stabil adalah kuncinya. Jika Chen Feng kehilangan kendali emosinya terlebih dahulu, maka pertarungan ini akan merugikan Chen Feng. Di kejauhan, Ji Mengyang menunjukkan senyuman kemenangan. Tangan kanannya berbalik dan bergegas ke depan. Suara, bang. Dua senjata putih bertabrakan dengan sengit. Ketajaman dan temperamen dingin semuanya sangat mirip. Setelah kebuntuan, keduanya kemudian memamerkan keterampilan pedang mereka yang mempesona. Kedua senjata tersebut seolah memiliki kesadaran otonom di tangan kedua orang tersebut. Ia berputar sempurna di udara, menggambar busur yang indah, dan kembali ke tangan pemiliknya dengan sangat akurat. Bayangan pisaunya berat, cahaya putih bersinar, dan terdengar suara nyaring. Dalam pertarungan tersebut, keduanya saling pukul dua kali. Ada luka di perut dan lengan kiri Chen Feng, berlumuran darah. Bahu kanan dan paha kiri Ji Mengyang juga terluka. Dapat dikatakan bahwa skill pedang keduanya seimbang. Pada saat ini, serangan impulsif Chen Feng gagal, dan dia akhirnya membayar harganya. Senjata pendek Ji Mengyang melewati lehernya, meninggalkan garis merah di lehernya. Tahukah Anda, leher merupakan bagian vital dalam tubuh manusia. Tadinya hanya sedikit dekat. Jika lebih beberapa sentimeter, nyawa Chen Feng mungkin dalam bahaya. Bai Xian di kejauhan ketakutan melihatnya. Aku merasa jantungku hampir mencapai tenggorokanku. Dia tanpa sadar menggunakan tangan kanannya untuk menutupi dadanya, tapi dia masih tidak bisa berhenti bernapas. Tadi itu sangat dekat, sangat berbahaya. Sialan. Ji Mengyang juga sangat marah dan hampir berhasil sekarang. Jika bukan karena kekuatan ledakan dan kemampuan reaksi sesaat yang abnormal dari Chen Feng, dia pasti akan mati. Setelah Chen Feng mengelak, dia mengusap sisi kiri lehernya dengan tangan kanannya. Saat dia melihat ke bawah, tangannya ternoda merah. Meski cedera kali ini berbahaya, namun perlahan membuatnya tenang. Saya juga menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan besar sekarang. Saat bertarung dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki kekuatan serupa, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Dan dorongan marah tadi adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dia perlahan mengatur pernapasannya dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Segera, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman percaya diri dari sebelumnya. Jika aku kalah dalam permainan pisau, pendekar pedang omong kosong macam apa aku ini? Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas langsung ke Ji Mengyang dan mengayunkan pisaunya ke bawah dengan sekuat tenaga. Di mataku, kamu hanyalah dewa pedang omong kosong. Ji Mengyang menjadi lebih percaya diri saat dia bertarung. Dia memiliki keyakinan 100% pada kekuatannya sendiri. Halus dan tidak terlihat. Halus dan tidak terlihat. Hampir pada saat yang sama, keduanya menggunakan trik kiat sulit dipahami dan tidak terlihat. Senjata di tangan kanan mereka menghilang dalam sekejap. Kemudian, di saat yang hampir bersamaan, mereka muncul di tangan kirinya masing-masing. Suara, bang. Mengayunkan pisau dengan tangan kirinya, kedua pisau itu bertabrakan dengan keras. Selama kebuntuan, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah. Dia memfokuskan matanya dan menemukan bahwa bilah putihnya benar-benar membuat lubang kecil akibat benturan tersebut. Karena terkejut, dia buru-buru menghindar.
Setelah menjaga jarak aman dari Ji Mengyang, dia mengambil pedang putih itu dan melihatnya dengan cermat. Bilah putih. Ini. Pedang putih, salah satu dari 3 senjata hebat, sangat kuat, dan pada saat ini benar-benar retak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ji Mengyang juga memperhatikan bahwa bilah putihnya retak, dan tertawa bangga, pedang putihmu hanyalah tulang punggung orang pembalikan surga dari klan kekaisaran keluarga Ji, dan senjata di tanganku adalah tulang punggung dari ayahmu, bakat pembalikan tulang ayahmu telah mencapai tingkat pembalikan dewa. Jadi, kekuatan pembalikan tulang di tanganmu tidak setingkat dengan kekuatan pembalikan tulang di tanganku. Masuk akal untuk berpisah sekarang. Atas apa yang terjadi, saya benar-benar harus berterima kasih, ayah dan anak. Wajah Chen Feng kembali gelap. Namun kali ini, dia tidak bertindak impulsif karena marah. Namun situasi saat ini sungguh tidak baik untuknya. Bilah putihnya retak, dan elemen senjatanya sudah sedikit lebih rendah. Dilihat dari duel skill pedang barusan, Ji Mengyang ini, seperti dia, juga telah melatih skill pedang keluarga Bai. Pada dasarnya, jika dia mengetahui jurusnya, lawan juga bisa melakukannya. Akibatnya, kemenangan dengan senjata akan sulit. Dia benar-benar tidak menyangka Ji Mengyang ini begitu kuat, itu sedikit di luar dugaannya. Jika kamu ingin berterima kasih kepada ayahku, aku dapat menurunkanmu dan membiarkanmu mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada ayahku secara langsung. Dia menekan amarah di hatinya dengan sebuah lelucon. Chen Feng perlahan mengangkat pedang putihnya dan menyekap perutnya yang terluka dengan tangan kanannya. Segera, darah berlumuran pada bilah putih itu. Seketika, aura dingin pedang putih menjadi semakin kuat. Tampaknya menjadi lebih tajam dalam sekejap. Dia tidak mengerti sebelumnya mengapa darahnya bisa membuat pedang putih itu lebih kuat. Sekarang saya akhirnya tahu bahwa karena dia adalah keturunan klan Ji, maka darahnya bisa menyatu dengan tulang leluhurnya dan memiliki efek membuka bagian depan. Kali ini, aku mempertaruhkan kekeras kepalaanku yang terakhir dan harus membunuh Ji Mengyang hidup-hidup dengan pedang putih yang retak. Kalau begitu, mari kita lihat senjata siapa yang lebih baik setelah diasah. Melihat hal tersebut, Ji Mengyang langsung menggunakan senjata pendek untuk mengusapkannya pada paha yang terluka. Segera, senjata tangan pendek itu mengeluarkan aura yang lebih tajam dan dingin. 3 murka pedang suci, murka sang Buddha menusuk hati. 3 murka pedang suci, murka sang Buddha menusuk hati. Di tangan kanan kedua pria itu, senjata tegak lurus dengan telapak tangan mereka, berputar dengan keras. Hampir di saat yang sama, dia menggunakan jurus terkuat di antara 3 amukan pedang suci, menyebabkan sang Buddha menjadi murka. Mendorong tangan kanannya ke depan, di bawah desakan senjata, 2 badai mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang saling menyerang. Udara berputar dan semuanya berayun. Badai dahsyat itu akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh panggung bergetar hebat. 2 kekuatan yang menakutkan sepertinya menghancurkan seluruh panggung sepenuhnya. Bab 1242. Terakhir kali 10.000 orang di Kerajaan Naga berada di jalanan adalah ketika Olimpiade diadakan. Tempat yang menarik penduduk seluruh Kerajaan Naga adalah sarang burung. Hari itu adalah hari kebanggaan Kerajaan Naga. Pada hari ini, seluruh Kerajaan Naga sekali lagi melihat pemandangan jalanan yang kosong. Yang menarik perhatian semua orang adalah stadion ajaib ini. Percakapan antara Ji Mengyang dan Chen Feng, serta pertarungan antara Ji Mengyang dan Chen Feng hampir menyegarkan pemahaman orang. Dalam suasana keheranan, orang-orang menemukan bahwa mereka telah membuka dunia baru. Ternyata ada kekuatan keluarga yang begitu menakutkan di dunia ini. Ternyata di dunia ini kungfu manusia benar-benar bisa mencapai hal yang sama seperti di film-film, yaitu menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Singkatnya, persepsi telah berubah dan pandangan dunia telah terbalik, sungguh. Keajaiban siaran langsung bisa dipertahankan hingga saat ini. Tepat di belakang panggung, ada sekelompok makhluk menakutkan yang melenyapkan semua bawahan asli Ji Mengyang. Mereka mengontrol segalanya dan mengontrol siaran langsung. Bahkan keamanan di tempat ada di tangan mereka. Selain itu, saat Chen Feng dan Ji Mengyang bertarung sengit di atas panggung, beberapa perubahan juga terjadi di luar panggung. Soal siaran langsung hari ini sudah lama mengemuka, dan bisa dikatakan sampai ke Tianting. Namun, departemen terkait tidak datang pertama kali. Namun, saat pertempuran sedang memanas, beberapa bos besar akhirnya diantar masuk. Kendaraan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai departemen hampir mengelilingi seluruh stadion. Petugas polisi, penjaga naga, tentara, dan orang-orang dari Kompleks 0. 6,
yang berjumlah beberapa ratus orang, semuanya berkumpul dan bersiaga. Di saat yang sama, 3 sosok bos besar juga muncul di luar stadion. Hua Lao, kenapa kamu ada di sini juga? Dengan dukungan Su Jing, Su Liguo memandang Hua Muzu dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Hua Muzu bukanlah bos yang memimpin polisi dan penjaga naga, tapi sekarang dia bisa memimpin polisi dan penjaga naga untuk dikirim pada saat yang bersamaan. Bisa dibilang itulah yang dimaksud orang tua di atas. Dan dengan campur tangan dalam masalah ini dengan cara ini, tampaknya lelaki tua itu juga ingin melindungi Chen Feng. Hua Muzu secara alami memahami apa yang dimaksud Su Liguo, dan berkata sambil tertawa, saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Polisi dan pengawal naga dipimpin oleh 2 kepala biro. Kali ini, dia memikul tugas penting. Tugas ini sangat rahasia. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa memberitahu siapapun. Qin De mau tidak mau berkata, Tuan Su, Tuan Hua, tidak ada waktu untuk mengobrol sekarang. Masalahnya sangat besar, dan ini melibatkan insiden Tianshui dan klan kekaisaran yang bersembunyi di balik dunia. Dan rakyat klan kekaisaran, sekarang mereka telah mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggu duel ini. Segalanya menjadi semakin buruk, dan saya hanya khawatir hal itu akan di luar kendali. Su Liguo segera bertanya dengan heran, duel hari ini antara Chen Feng dan orang-orang klan kekaisaran, tapi galilah ada banyak cerita teduh tentang klan kekaisaran, mengapa orang-orang dari klan kekaisaran ini tidak membiarkan kita menghentikan duel ini? Ini agak aneh, klan kekaisaran selalu disembunyikan dan tidak diketahui orang luar. Chen Feng dan Ji Mengyang dapat dianggap mengekspos klan kekaisaran kepada orang-orang di seluruh kerajaan naga. Tidak hanya itu, dia juga membeberkan banyak hal tercela yang dilakukan oleh klan kekaisaran. Dalam situasi ini, masuk akal jika klan kekaisaran seharusnya mengambil tindakan sejak lama untuk menghentikan semuanya. Sekarang, alih-alih menghentikannya, mereka tidak akan membiarkan mereka menghentikannya, sungguh aneh. Qin De menghela nafas dan mengerutkan kening, alasannya terlalu rumit. Tekanan yang dihadapi oleh atasan sekarang terlalu besar. Kita masing-masing telah menerima tugas. Jangan bertanya tentang hal-hal ini dan selesaikan tugas kita masing-masing. Setelah selesai, Qin De berbalik dan pergi. Hua Muzu juga berkata kepada Su Liguo, Tuan Su, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Su Liguo ditinggalkan dengan mata penuh makna menatap punggung kedua rubah tua itu. Kakek, bisakah orang gila mengalahkan Ji Mengyang? Su Jing tiba-tiba bertanya dengan cemas. Su Liguo berkata, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Pertarungan antara 2 orang ini sekarang mempengaruhi hati semua orang. Tapi tidak peduli apa hasil pertarungan hari ini dengan Ji Mengyang, mungkin masa depan akan sangat sulit bagi Chen Feng. Su mata Jing bergerak sedikit dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Di atas panggung, Chen Feng dan Ji Mengyang menggunakan Buddha Surat Tuhar pada saat yang bersamaan. Kedua badai dahsyat itu akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, semuanya berguncang, seolah langit dan bumi hancur. Seluruh panggung sepertinya terbelah menjadi 2 bagian di bawah badai yang bergejolak. Chen Feng, aku harus membunuhmu. Wanitanya dirampok, statusnya diancam, dan hari ini dia dipermalukan. Kebencian di hatinya menyebabkan Ji Mengyang meledak dengan momentum yang tak tertandingi. Kelima jari tangan kanannya berbunyi klik dan mengayun, Wuong. Ini adalah lagu tulang mati. Pemberkatan seni bela diri nasional membuat Buddha Ji Mengyang marah dan semakin menakutkan. Gelombang udara dan badai di luar pertarungan tangan kosongnya tiba-tiba membuat Chen Feng kewalahan. Ups! Chen Feng berteriak, ups! Dia sedikit tertekan. Dia buru-buru menahan napas dan berkonsentrasi, kakinya terasa berat, dan dia menstabilkan tubuhnya. Segera setelah itu, bersamaan dengan suara auman naga, perlindungan energi yang kuat juga keluar dari tubuh. Momentumnya tiba-tiba meningkat pesat, dan dia menahan Ji Mengyang lagi. Suara auman naga dan nyanyian tulang-tulang mati bergema satu sama lain, dan melalui peralatan suara di atas panggung, seluruh sarang burung mengeluarkan semburan suara nyanyian yang menakutkan. Tampaknya seekor burung dewa sedang bernyanyi dan terbang tinggi, menggemakan pemandangan di sarang burung itu. Keduanya kembali menemui jalan buntu, dan sangat sulit memprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun pada saat kritis ini, terjadi kecelakaan. Di bawah tekanan badai yang kuat, retakan yang baru saja terjadi pada pedang putih Chen Feng menyebar langsung dengan klik. Segera setelah itu, seluruh bilah putih itu pecah menjadi 2 bagian dari retakan. Fiuh! Bagian kepala pisau berputar ke belakang dan terbang menuju Chen Feng.
Melihat ini, Ji Mengyang sangat gembira dan tertawa. Bila putih Chen Feng patah, akibatnya kekuatan amarah Buddha akan sangat berkurang. Dia bisa menghancurkan Chen Feng. Saat dia merasa bangga, dia melihat bibir Chen Feng terangkat membentuk senyuman misterius. Jantungnya berdetak kencang dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Chen Feng sepertinya sudah bersiap untuk itu, dan dia benar-benar menutup bilah pedang putih yang patah itu dengan tangan kirinya. Ke atas. Dia berteriak pelan, dan bilah patah itu menghilang. Dan tangan kirinya langsung dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Dengan satu pukulan pedangnya, dia langsung menyerang Ji Mengyang. Ji Mengyang merasa ngeri. Sekarang hampir seluruh kekuatannya dicurahkan pada gerakan Buddha yang menusuk hati yang mengamuk. Menghadapi pisau tangan He Feng yang tiba-tiba, saya benar-benar bingung. Jika dia menyarungkan pedangnya untuk melawan, hati marah Buddha Chen Feng akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tetapi jika dia tidak menyarungkan pedangnya, baik tangan kirinya maupun pelindung udara pertahanannya tidak akan mampu menahan serangan Chen Feng. Keraguan-raguan dalam kepanikan telah mengakibatkan hilangnya peluang pertahanan terbaik. Pada saat dia memutuskan untuk melawan dengan tangan kirinya, semuanya sudah terlambat. Pisau Chen Feng terlihat mengarah langsung ke lehernya. Pada saat kritis ini, tubuhnya secara naluriah bersandar. Dengan cara ini, hati kemarahan Buddha, yang berpegangan pada Chen Feng, juga tertinggal. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng menebas leher Ji Mengyang dengan tangan kirinya. Hati kemarahan Buddha di tangan kanannya hingga ia menabrak lengan Ji Mengyang, meninggalkan luka panjang di lengan kanan Ji Mengyang. Bab 1243. Lengan kanan Ji Mengyang tergantung di sana, terengah-engah. Saya melihat luka panjang di lengan kanan saya, hampir menjalar ke seluruh lengan. Darah mengalir ke seluruh tanah dan menetes ke tanah. Tak lama kemudian, ia menyatu menjadi sebaran yang besar. Warna merah darah mencerminkan ekspresi malu dan marah Ji Mengyang. Tak hanya itu, ada juga bekas garis merah di lehernya. Ramping dan langsing, seolah digambar dengan penggaris, sangat lurus. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak ini. Keenam wanita di aula istana Raja Jin begitu gembira hingga mereka sedikit bersorak. Saat ini, Ji Mengyang terluka parah dan jelas bukan tandingan Chen Feng. Chen Feng hampir pasti memenangkan pertarungan ini. Namun di Temple of Heaven Hotel, rasanya sangat menyedihkan. Beberapa keturunan klan kekaisaran memiliki pemikiran yang berat. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Feng, yang sudah dirugikan karena senjatanya retak, bisa menggunakan trik luar biasa untuk segera mengubah situasi. Sekarang dapat dikatakan bahwa keseimbangan kemenangan sepenuhnya condong ke arah Chen Feng. Namun, begitu Chen Feng menang, taruhan mereka dengan Ji Rensuan akan kalah. Kalau begitu, Ji Rensuan akan membunuh beberapa dari mereka. Terutama Thor, yang mulai membentak Ji Mengyang dan memarahinya karena ketidakmampuannya. Pada saat ini, panggung di mana semua orang menonton sangat sepi. Puluhan ribu penonton juga sangat sepi. Sedemikian rupa sehingga napas Ji Mengyang terdengar begitu jelas. Mata Ji Mengyang yang kesal menatap Chen Feng dengan enggan dan berkata, katakan sejujurnya, menggunakan pedang patah untuk menyerang dan membunuh, apakah itu strategi yang Anda pikirkan sebelumnya, atau apakah itu sesuatu yang Anda improvisasi? Jawaban atas pertanyaan ini, baginya sangat penting. Akan sangat buruk jika Chen Feng sudah merancang strateginya. Sungguh luar biasa memanfaatkan kelemahan dan mengubahnya menjadi keuntungan dalam waktu sesingkat itu. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan dengan kemampuan reaksiku, tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu secara mendadak. Sejujurnya, saat pedang putihku retak, aku sudah harus tahu bahwa bilah pendek yang patah itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa persiapan terlebih dahulu, hampir tidak mungkin untuk menangkapnya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Anda masih sangat kuat, hampir sama bagusnya dengan milik saya. Dengan cara ini, jika kalian ingin menang, kalian harus melihat performa masing-masing di tempat. Dan semua faktor perubahan di lapangan sebenarnya adalah kondisi yang bisa dieksploitasi. Senjatamu lebih baik dari milikku, jadi biarkan milikku ada retakan pada bilah putihnya. Kerugian ini tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, saya ingin memanfaatkan kerugian ini secara ekstrim. Memisahkan dua bilah dengan satu pisau adalah cara terbaik untuk menggunakannya. Jadi, saya sengaja menggunakan darah untuk buka bagian depan, dan gunakan hati murka Buddha yang paling eksplosif. Benar saja, Anda juga belajar dari saya, dan juga menggunakan darah untuk menyerang, dan juga menggunakan hati murka Buddha. Bilah putih sudah ada retak,
tetapi dalam hati murka Buddha yang kuat, di bawah benturan, mudah untuk mematahkan retakan itu. Saya telah mengamati dan bersiap untuk menangkap bilah yang patah dengan tangan kiri saya. Tentu saja, bilah putih itu patah, dan ketika aku bersiap, aku menangkapnya dengan tangan kiriku. Pedang pendek yang cepat. Dengan cara ini, aku bisa menggunakan tangan kiriku untuk menggunakan serangan gabungan murka ilahi. Setelah bergabung dalam serangan itu, tangan kiriku tidak bisa dipertahankan bagimu. Satu pukulan pasti bisa hancurkan semua sistem pertahananmu. Lihatlah kemampuan adaptasimu, sangat buruk, dan kamu akhirnya menderita kerugian besar karena keraguan-raguanmu. Inti dari pertempuran adalah kejutan. Kunci kejutannya adalah mengamati dan memanfaatkan perubahan di lapangan. Kelemahan, kelebihan, lingkungan, psikologi, dan semuanya bisa dieksploitasi. Ini adalah pengalaman pertempuran bertahun-tahun, dan ini adalah pengetahuan yang dipelajari dari pintu penguasa neraka. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pedang putih itu hancur total. Pedang putih ini menemaninya saat dia melakukan perjalanan keliling dunia, mendapatkan reputasi sebagai keputusasaan putih. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pensiun. Setelah mendengar penjelasan Chen Feng, wajah Ji Mengyang menjadi sangat jelek. Cuma rugi, dari segi IQ saya hancur. Dia sangat tidak mau, awalnya dia diuntungkan, tapi sekarang dia terluka parah. Pertarungan hari ini sungguh memalukan dan memalukan baginya. Chen Feng, Anda telah menunjukkan kepada saya bagaimana rasanya membenci secara ekstrim. Perasaan ini terlalu menyedihkan. Untuk Bai Xian, aku berpura-pura menjadi Chen Tianming selama 3 tahun, dan aku bahkan memperlakukanmu sebagai musuh. Tetapi apa pada akhirnya? Hati wanita ini tidak pernah diberikan kepadaku sama sekali. Aku merasa bahwa aku adalah orang paling bodoh di dunia. Aku telah menggerakkan diriku sendiri dan dunia, tetapi aku tidak bisa terharu. Wanita berhati keras ini. Dan kamu tidak hanya mengambil wanitaku, tetapi juga menyangkal semua kebanggaan yang aku miliki di masa lalu. Itu sangat penuh kebencian. Aku adalah keturunan jenius dari klan kekaisaran keluarga Ji, dan akulah yang ingin mewarisi tahta kaisar surga. Aku tidak bisa jatuh di sini, aku akan membunuhmu. Gelombang raungan membumbung tinggi ke langit. Wajah Ji Mengyang gemetar, matanya seperti darah terbakar, merah dan intens. Dia sepertinya melupakan rasa sakitnya dan mengangkat lengan kanannya lagi. Tangan kanan menjadi telapak tangan, memegang darah merah cerah. Haha. Merasakan suhu darahnya, dia tiba-tiba tertawa. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Kelima jari tangan kanannya terayun dengan luas, persendiannya berderak, dan nyanyian tulang-tulang yang mati kembali terdengar. Nyanyian merdu bergema di atas panggung, membuat orang merasa merinding. Saya merasakannya. Saya belum pernah bisa memahami esensi dari gaya 4 tulang sebelumnya, tapi sekarang, saya sudah benar-benar memahaminya. Tiba-tiba dia mengepalkan tangan kanannya, merasakan darah lengket di telapak tangannya. Ji Mengyang mengangkat matanya dan tiba-tiba bergegas menuju Chen Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Tulang gaya keempat, jari angin spiritual. Chen Feng hendak menyerang, jari telunjuk dan tengah tangan kanannya bergerak ke depan dan 3 jari lainnya ditarik. Kedua jari itu tiba-tiba bergerak ke depan, dan udara di depan jari itu bergetar. Chen Feng secara naluriah merasakan ancaman besar di hatinya, dan tubuhnya secara naluriah miring. Mendengar suara, desir, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tubuh Chen Feng gemetar, dan sepertinya perutnya dipukul, dan dia terus mundur. Setelah mundur sekitar 3 atau 5 langkah, dia berhenti. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat mata berdarah di perutnya. Ini. Chen Feng terkejut dan sedikit terkejut. Kemudian saya teringat pada kain kuning yang merekam nyanyian tulang mati, yang mencatat 6 bentuk tulang secara detail. Di antaranya, tipe keempat sangat sulit untuk dipraktikkan, dan memerlukan sejumlah kesempatan untuk mempraktikkannya. Tampaknya Ji Mengyang, yang baru saja marah, punya kesempatan. Sebenarnya konsep jari Ling Feng sangat mudah untuk dipahami, yaitu menganggap udara yang ada di mana-mana sebagai zat yang istimewa. Gunakan 2 jari untuk berlari ke depan dengan kecepatan ekstrim. Bakat tulang terbalik menekan udara di ruang horizontal di depan kedua jari dengan kecepatan yang sangat cepat. Udara yang menekan keluar untuk melukai orang. Ketika saya pertama kali menontonnya, saya selalu berpikir itu tidak mungkin. Sekarang sepertinya aku masih ceroboh. Bab 1244. Situasi di lapangan kembali berubah. Tanpa diduga, Ji Mengyang yang sudah terluka akan mengaktifkan potensinya dan menggunakan jari angin roh yang menakutkan. Tindakannya langsung melukai Chen Feng.
Ini bukan poin kuncinya, yang penting adalah dengan kecepatan reaksi Chen Feng, dia tidak menghindarinya sekarang. Dengan kata lain, bukan karena dia tidak menghindarinya, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Jika tubuhnya tidak dimiringkan, mungkin tidak akan semudah dipukul di bagian perut. Dengan jari angin Ji Mengyang, dia pasti baru saja menyerang organ vital Chen Feng. Sekarang hanya mengenai perut Chen Feng, yang dianggap sebagai berkah di antara kemalangan. Melihat cedera Chen Feng, para wanita di aula rumah Pangeran Jin menjadi gugup. Selain gugup, mereka bahkan lebih terkejut lagi, karena mereka tidak tahu bagaimana Chen Feng terluka. Kekuatan Ji Mengyang sungguh terlalu menakutkan. Di Hotel Temple of Heaven, anggota klan kekaisaran yang masih sedikit khawatir semuanya sedikit santai. Jari angin spiritual yang digunakan oleh Ji Mengyang bisa dikatakan sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka terhadap Ji Mengyang. Tindakan mengerikan seperti ini jarang terjadi di dunia. Jika Ji Mengyang melakukan gerakan mematikan seperti itu, Chen Feng akan berada dalam bahaya. Bahkan mata lelaki tua Ji Rensuan bersinar karena terkejut. Sebagai leluhur klan kekaisaran Ji, dia secara alami mengetahui sifat mengerikan dari gerakan jari angin roh ini. Ekspresi Ji Jiuyin sedikit berubah, dan dia diam-diam kagum di dalam hatinya. Jari angin spiritual sangat sulit untuk dipraktikkan. Sebagian besar leluhur klan kekaisaran keluarga Ji hanya bisa mempraktikkannya pada tahap melukai orang dengan jari daging mereka. Sangat sedikit orang yang bisa menggunakan serangan jarak jauh yang menantang surga seperti menyerang dengan ki. Hal ini tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga peluang. Awalnya, Ji Mengyang hanya menguasai kemampuan untuk melukai orang dengan jari dagingnya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa dalam pertarungan hidup dan mati dengan Chen Feng, ia benar-benar akan mencapai terobosan meski terluka parah. Sungguh sulit dipercaya. Chen Feng menutupi perutnya dengan tangan kirinya dan menahan rasa sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat serius dan mengerutkan kening. Aku sungguh beruntung barusan, tanpa sadar tubuhku miring. Perasaan bahaya yang dia tanamkan dengan berjalan di ambang kematian selama bertahun-tahun menyelamatkannya lagi. Diperkirakan baru pertama kali Ji Mengyang menggunakan jurus ini, sehingga terjadi sedikit penyimpangan, selain itu badannya miring sehingga meleset dari titik vital dan mengenai bagian perut. Jika mencapai titik vital, itu akan berbahaya baginya. Sekarang perutku terluka, aku hampir tidak bisa menahannya, tapi aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat itu, ia mempelajari secara menyeluruh kain kuning yang merekam 6 bentuk kidung tulang. Saat melihat pose keempat, saya sangat terkejut. Karena level tertinggi dari gaya keempat ini sebenarnya menyakiti orang dari jarak jauh, yang menurutnya agak tidak realistis. Keadaan awal jari angin roh agak mirip dengan tombak jari neraka miliknya, mengandalkan tulang jari yang keras untuk membentuk sifat mematikan yang mengerikan. Tapi itu masih dalam jangkauan kontak normal dan melukai orang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, melukai orang di udara adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, saya masih membayar harga atas kedangkalan saya. Satu-satunya hal yang baik sekarang adalah jari Ling Feng dapat melukai orang di udara, dan jarak terjauhnya adalah 1 meter. Dengan kata lain, Ji Mengyang harus dekat dengannya untuk menyakitinya. Setelah Anda menguasainya, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan. Kalau tidak, serangan mengerikan tanpa perlawanan apapun akan benar-benar membunuhnya. Haha, Chen Feng, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak menyakitiku seperti ini dan memaksaku melakukan ini, aku benar-benar tidak akan bisa sepenuhnya memahami jari angin spiritual. Jari angin membuat Ji Mengyang menjadi sombong lagi. Karena dia tahu betul bahwa tidak ada peringatan ketika jari angin spiritual diaktifkan. Hal ini membuat hampir mustahil untuk bertahan melawannya. Selama dia mendekati Chen Feng dan mengontrol jangkauan serangan dalam jarak 1 meter, dia dapat sepenuhnya mengalahkan Chen Feng dengan jari angin rohnya. Kamu sombong sekali, mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu, kucing malam yang seperti binatang buas. Dengan kutukan marah, Crazy Chen sedikit membungkuk. Aura gelap perlahan menyelimuti seluruh tubuh. Ekspresinya juga sedikit lebih ganas, dan postur anehnya seperti binatang buas. Pergilah ke neraka, dasar binatang. Darah di lengan kanannya masih menetes, Ji Mengyang tiba-tiba melintas dan bergegas menuju Chen Feng. Sekarang dia penuh percaya diri. Dan sosok hitam Chen Feng bergoyang, menggunakan keempat anggota tubuhnya bersama-sama, dan berlari berkeliling seperti burung hantu malam yang kejam. Kecepatannya sungguh konyol. Penonton di bawah panggung hanya merasakan bayangan hitam yang bergoyang satu demi satu. Tubuh Chen Feng sama sekali tidak terlihat, seperti hantu. Dan Ji Mengyang,
yang berada di belakang Chen Feng, juga sangat cepat. Saya melihat tubuhnya berputar dan berkedip, mengejar Chen Feng. Namun pada akhirnya, kecepatannya masih sedikit lebih lambat, dan agak sulit untuk mengejarnya. Dengan cara ini, pertarungan yang awalnya mengejutkan berubah menjadi kejar-kejaran antara Anda dan saya. Sialan, kamu adalah kelinci yang hanya bisa melarikan diri. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejarnya, Ji Mengyang menjadi sangat marah dan menghinanya. Jika dia tidak bisa mengejar Chen Feng, akan merugikan dia jika dia terus mengkonsumsi seperti ini. Bagaimanapun, dia masih terluka dan lengan kanannya mengeluarkan banyak darah. Namun, dengan ejekan seperti itu, Chen Feng sepertinya masih belum berniat untuk berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba melihat Bai Xian bersembunyi di kejauhan. Sebuah ide muncul di benaknya, jika dia berpura-pura menyerang Bai Xian, dengan kepribadian Chen Feng, dia pasti akan menghentikannya. Dengan cara ini, Chen Feng harus menghadapinya. Dan dia sekali lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Chen Feng dengan jari angin roh. Memikirkan hal ini, dia berhenti, berbalik arah, dan langsung menuju Bai Xian. Bai Xian, yang sedang berdiri di balik tiang besi, terkejut saat melihat Ji Mengyang yang mengancam. Dia ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa lawannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia hampir dekat dengannya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mengingat kebencian Ji Mengyang padanya, dia menduga dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kali ini. Saat dia putus asa, dia melihat bayangan hitam muncul di depan matanya. Jika kamu ingin menyakitinya, kamu harus melangkahi tubuhku. Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feng, dengan tatapan galak di matanya. Seperti gunung besar, Bai Xian diblokir sepenuhnya. Saudara Chen. Bai Xian bersemangat. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia lihat. Rasa aman dilindungi oleh Chen Feng muncul di hati saya, diiringi dengan perasaan gembira. Sialan, kamu berani menunjukkan kasih sayang di depanku, lalu pergi ke neraka. Awalnya, Ji Mengyang tidak berniat menyakiti Bai Xian, tapi hanya untuk memancing musuh. Karena cintanya pada Bai Xian sudah terbilang murah. Bahkan jika Bai Xian tidak mencintainya, meskipun hanya Chen Feng yang ada di hati Bai Xian, dia tidak bisa menyakiti Bai Xian. Inilah kesedihan menjilati anjing. Untungnya, strateginya untuk memancing musuh berhasil. Satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah perlindungan Chen Feng terhadap Bai Xian tampaknya sedikit mengganggu. Hal ini membuatnya marah, dan amarahnya langsung berubah menjadi niat membunuh. Ketika dia dekat dengan Chen Feng, dia menggunakan jari angin spiritual lagi. Kali ini, dia berjanji akan menggunakan gerakan ini untuk menembus hati Chen Feng. Namun pada saat ini, kejadian yang sangat mengejutkannya terjadi. Saya melihat mulut Chen Feng sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman licik. Segera, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya bergerak ke depan, dan 3 jari lainnya digenggam sambil berteriak, jari angin roh. Saat itu, Ji Mengyang benar-benar bingung. Mungkinkah Chen Feng juga tahu cara menggunakan jari angin roh? Jika memang demikian, bukankah itu berarti aku dan Chen Feng akan menderita kerugian? Bab 1245. Saat itulah, Ji Mengyang terjerumus ke dalam momen paling kusut dalam hidupnya. Bahkan bisa dikatakan sebuah perjuangan. Jika Chen Feng benar-benar tahu cara menggunakan jari angin spiritual, maka hasil akhirnya adalah situasi kalah-kalah. Karena dia sama sekali tidak punya cara untuk menolak jari angin spiritual. Dan jika dia berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak terluka atau bahkan mati, pertarungan ini tidak akan ada artinya baginya. Lagi pula, dia belum mau mati. Tapi, apakah Chen Feng benar-benar tahu cara menggunakan jari angin roh? Mungkinkah ini sebuah kepura-puraan? Anda tahu, dia telah berlatih tahap jari daging jari angin spiritual selama tidak kurang dari 10 tahun. Pada akhirnya, dia berhasil, dan dia hampir tidak bisa menggunakan bentuk keempat dari 6 tulang. Namun jari angin roh ini dapat melukai orang dari jarak jauh, namun tidak pernah mampu menembusnya. Jika bukan karena kemarahan dan momentumnya hari ini, dia tidak akan mampu memahami esensi dan menyelesaikan kemajuan kerana menyakiti orang di udara dengan jari fisiknya. Menurutnya bakatnya dalam seni bela diri sangat tinggi. Itu sangat sulit baginya. Mungkinkah Chen Feng ini benar-benar bisa menggunakan jari angin roh untuk menyakiti orang dari jarak jauh? Kalau memang bisa digunakan, kenapa tidak dilakukan lebih awal dan harus menunggu sampai saat ini? Setelah banyak pertimbangan, hampir dapat dipastikan bahwa Chen Feng tidak akan dapat menggunakan jari angin roh untuk melukai orang dari jarak jauh.
Tapi orang ini tahu cara menggunakan senjata berlengan. Dan di tangannya, dia juga memiliki 6 jurus bela diri Song of Death and Bones. Bagaimana jika saya benar-benar mempunyai kesempatan untuk berlatih jari angin spiritual? Jangan takut pada 10.000 hal, takutlah pada kemungkinannya. Dan dia tidak sanggup mempertaruhkan kemungkinan ini. Karena jika terjadi sesuatu, akhir hidupnya adalah kematian. Memikirkan hal ini, Ji Mengyang, yang hendak menggunakan jari angin spiritual, tiba-tiba menarik tangan kanannya dan menggeser kakinya. Dengan melompat, dia berada beberapa meter dari Chen Feng. Dengan semakin melebarnya jarak, tidak ada lagi ancaman jari angin spiritual di antara mereka. Ji Mengyang, aku benar-benar meremehkanmu karena menggunakan metode tercela seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, beraninya kamu mengaku mencintai Xian. Orang sepertimu hanya menyukai status dan dirimu sendiri. Melihat Ji Mengyang setelah mundur, Chen Feng menutup kedua jari tangan kanannya dan berteriak pada Ji Mengyang dengan marah. Betapa konyolnya menyakiti seseorang yang pernah Anda cintai. Itu hanya menunjukkan bahwa Ji Mengyang lebih mencintai dirinya sendiri daripada Bai Xian. Dan binatang buas ini datang secara tidak terduga, sangat fatal. Jika dia tidak berpura-pura tahu cara menggunakan jari angin spiritual untuk menakut-nakuti lawannya, dia pasti akan menanggung serangan dari jari angin roh tadi, dan dia tidak yakin bisa menghindarinya dengan Bai Xian. Namun untungnya, pihak lain akhirnya jatuh ke dalam perangkap dan tidak mau mengambil resiko dan kehilangan kedua belah pihak bersamanya. Dengan cara ini, krisis akhirnya teratasi. Berhenti bicara omong kosong. Ji Mengyang sangat marah, menatap Chen Feng dan berkata, katakan padaku, apakah kamu tahu cara menggunakan jari angin spiritual? Faktanya, dia menyesalinya saat dia memilih untuk mundur. Setelah banyak pertimbangan, tidak peduli apa, Chen Feng seharusnya tidak bisa melukai orang di udara dengan jari angin spiritual. Jelas sekali dia tertipu. Ini benar-benar membuatnya benci dan kesal, tetapi dia harus mengakui bahwa reaksi langsung Chen Feng sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa berpikir untuk menggunakan jari angin roh palsu untuk menakutinya dalam sekejap. Ini sangat buruk. Apakah mungkin? Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda mundur dari pertempuran? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin tahu apakah saya bisa, cara terbaik adalah mencobanya sendiri. Triknya, paling-paling, hanya tipuan. Tidak peduli betapa bodohnya Ji Mengyang ini, dia mungkin tidak akan tertipu lagi. Dia menjulurkan kepalanya ke belakang dan berkata kepada Bai Xian, Xian, sembunyi kembali. Tidak perlu bersembunyi. Percakapan keduanya terdengar oleh Ji Mengyang. Dia menjelaskan dengan rasa malu, sejujurnya, saya tidak punya niat untuk menyakiti Xian. Saya hanya memikat musuh. Saat saya membunuh Anda, saya akan menikahinya karena wanita ini diberikan kepada saya oleh Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengambil wanitaku. Alasan mengapa dia menjelaskan adalah karena dia takut Bai Xian akan lebih berprasangka buruk terhadapnya. Entah kenapa, setelah mendengar perkataan Ji Mengyang, hati Chen Feng tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia menyipitkan matanya sedikit, melotot marah, dan berjalan dari Bai Xian ke medan perang. Jelas sekali Ji Mengyang tidak berbohong. Namun semakin sedikit kebohongan yang dia ucapkan, dia menjadi semakin tidak bahagia. Oke, sudah cukup lama. Itu harus diselesaikan di depan seluruh penonton Kerajaan Naga. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan hal-hal yang tidak perlu tidak ada artinya. Pertarungan ini harus diakhiri dengan kekuatan terakhir. Yang paling penting adalah dia tidak ingin mendengar Ji Mengyang berbicara tentang Bai Xian lagi. Yah, hidup atau mati tergantung pada putaran selanjutnya. Tindakan Chen Feng persis seperti yang diinginkan Ji Mengyang. Dia sudah lama ingin mengakhiri hubungan dengan Chen Feng, jadi permainan kejar-kejaran sudah lama berakhir. Dan dengan skill unik spiritual Wind Finger, bisa dikatakan peluang menang selanjutnya sangat tinggi. Tidak hanya itu, dia kini yakin Chen Feng tidak tahu cara menggunakan Ling Feng. Saudara Chen, ayolah, aku akan menunggumu. Bai Xian, yang bersembunyi di samping, memiliki mata seperti bintang. Matanya penuh kelembutan dan sepenuhnya dipenuhi oleh Chen Feng. Dia mengalami kesalahpahaman, keluhan dan tekanan selama 3 tahun, dan akhirnya menunggu saat dia dan Chen Feng bersatu kembali. Saya hanya ingin kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah ini terus berlanjut. Jangan khawatir, aku hanya akan membunuh seseorang, secepatnya. Chen Feng menunjukkan senyuman khasnya, dengan nada bajingan. Saat itu, Bai Xian akhirnya tersenyum. Senyumannya begitu menghangatkan hati, begitu tulus.
Itu adalah senyuman paling bahagia yang pernah saya miliki dalam 3 tahun terakhir. Rajanya telah kembali. Sial, sial, sial. Penampilan mesra Chen Feng dan Bai Xian kembali membuat Ji Mengyang marah. Dia sangat marah dan momentumnya melonjak lagi. Kamu pergi ke neraka. Hanya jika kamu mati, Xian akan menjadi milikku. Dia bergegas menuju Chen Feng dengan raungan seperti angin di bawah kakinya. Kali ini, tanpa ragu-ragu, tangan kanannya telah berada dalam posisi jari angin roh. Selama Anda mendekati Chen Feng, Anda bisa membunuhnya dengan satu serangan. Oke, ayo kita tentukan pemenangnya. Chen Feng memfokuskan matanya, dan energi hantu serta nafas naga keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh sikapnya berubah drastis, dan seluruh panggung tampak menjadi beberapa derajat lebih dingin. Begitu dia menginjaknya, tanah pecah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbang dengan keras, dan pedang putih yang baru saja patah tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Bila putihnya berputar tegak lurus dengan telapak tangan. Dasar bodoh, kamu masih ingin menyakitiku dengan kemarahan Buddha. Itu konyol. Melihat Chen Feng menggunakan kemarahan Buddha, Ji Mengyang mengejeknya. Kemarahan Buddha membutuhkan kontak dekat untuk menimbulkan kerusakan. Namun jari angin roh miliknya dapat menyerang dan membunuh dari jarak 1 meter. Pada saat Chen Feng bergegas mendekatinya, jari angin rohnya telah menembus jantungnya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan memusatkan seluruh kekuatannya pada 2 jari tangan kanannya. Mengincar hati Chen Feng, dia tiba-tiba mendorong ke depan. Kekuatan jari yang menakutkan itu menghempaskan seluruh udara. Pada saat yang sama, sesuatu berubah di pihak Chen Feng. Tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi postur Raja Neraka yang menodongkan pistol, dan dalam sekejap, seluruh kekuatan terkonsentrasi pada jari telunjuk tangan kanannya. Hampir pada saat Ji Mengyang mengaktifkan jari angin spiritual, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan tombak jari Raja Neraka tiba-tiba menusuk gagang pedang bermata putih yang semula melayang di udara. Bilah putih yang terkena dampaknya terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.